Halo semuanya, welcome to Exostal Podcast. We care, we share. Sebelumnya, perkenalan dulu nih. Nama aku Fadil dan di sebelah aku ada Raisa. Kali ini kita mau bahas tentang kesehatan mental nih. Tujuannya supaya kita bisa lebih aware atau tahu cara nyikapin kalau misalnya sewaktu-waktu nih kita ada di titik stres, down, bahkan kita bisa sampai depresi. Semoga kalian terbuka untuk dengerin hal cerita seperti ini ya. Gak cuma berdua nih, kita juga ditemenin narasumber yang cantik. Ada siapa nih Kak? Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, nama aku Maira. Hai. Ngomong-ngomong, Kak Maira lagi sibuk ngapain nih? Atau lagi sedang ada apa nih? Untuk saat ini sih aku lagi bantu di kantor mamaku ya. Dia counseling firm gitu. Terus insya Allah kalau jadi aku mau lanjut S2 tahun depan. Asik. Amin. Semoga ya Kak. Amin, thank you. Iya. Kita langsung aja ya Kak nih, ngomong-ngomong soal kesehatan mental. Kita mau nanya nih Kak satu-satu ya. Kita tuh sering ngalamin nih sebagai anak-anak remaja. Biasanya anak-anak remaja kan sekarang tuh kayak stres gitu kan Kak. Sebenarnya menurut Kak Maira sendiri, stres itu wajar gak sih buat dialamin sama anak-anak remaja? Oke. Stres itu sendiri kan sebenarnya respon dari apa yang kita alamin kan, dari lingkungan, dari event-event yang ada di hidupnya kita gitu. Jadi sebenarnya stres itu wajar karena semua orang pasti akan mengalami juga gitu. Cuman memang ada hal-hal nih yang ngebedain stres itu wajar apa enggak. Contohnya adalah tingkat stresnya. Ada yang bisa di-manage sama ada yang mungkin butuh professional help gitu. Apa yang membedakan selain itu hal-hal yang bikin stresnya juga beda. Mungkin ada yang menurut kalian cetek gitu, atau misalnya hal-hal yang memang bikin stres tapi sampai nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Selain itu, kapasitas mental orang juga beda-beda. Gitu sih. Oke, kadang dia Kak kalau lagi stres tuh bawaannya kita kayak gak fokus buat ngerjain sesuatu. Kadang juga nafsu makan gak ada nafsu makan, dan juga semangat tuh kayak berkurang gitu. Nah, menurut Kak Maira, kira-kira gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut Kak, supaya kita tuh bisa kembali semangat atau gimana gitu Kak, menurut Kakak sendiri? Kalau cara mengatasinya sih, aku nggak bisa ngasih kayak tips yang pakem pasti akan efektif buat semua orang gitu. Sebenarnya enggak, karena balik lagi ke personality-nya orang-orang kayak gimana kan. Tapi ada orang-orang yang memang butuh misalnya waktu sendiri dulu. Stres kan bisa jadi karena kita kebanyakan informasi makanya kita kelabakan kan. Kayak dapet info ini gitu. Nah, ada orang-orang yang memang butuh waktu untuk menenangkan diri dulu, untuk nge-sort apa aja nih informasi yang didapatkan, baru nanti dia bisa bikin, oh step selanjutnya tuh apa aja gitu. Ada juga orang-orang yang butuh nyari support. Contohnya, kalian butuh untuk cerita ke temen, ke sahabat, ke pacar, ke orang tua, atau bahkan mungkin ceritanya ke psikolog gitu. Kalau misalnya kalian kurang nyaman cerita ke orang-orang terdekat gitu, atau misalnya kurang nyaman cerita sama orang-orang yang kalian kenal. Selain itu, untuk mengurangi stres, bisa kalian bikin, tergantung stresnya sih ya. Kalau misalnya stresnya tentang tugas, atau misalnya organisasi, apa segala macam, kalian bisa bikin plan atau skala prioritas yang bikin kalian jadi lebih tertata gitu. Jadi tahu apa yang harus dilakukan duluan, apa yang harus kamu prioritaskan, yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, benar banget sih Kak. Terus kalau misalnya nih Kak, kita tuh ada di lingkungan pertemanan yang toksik gitu, sebenarnya ngaruh nggak sih Kak dampak tersebut tuh ke mental kita? Kalau menurut aku sih akan berdampak ya, tapi berdampaknya aku nggak bisa bilang pasti ke satu aspek doang gitu, karena kalau yang di umur-umur kalian kan lagi SMA gitu. Iya nih, SMA kayak banget. gini. SMA kan, nah Iya. lingkungan pertemanan itu kalian pasti ngerasa penting banget. Kayak kalau kalian punya teman-teman yang suportif, ya nggak sih? Benar Terus banget. teman-teman yang baik, yang genuine gitu. Pasti kalian juga ngerasa kalau kalian punya support system yang sangat bagus gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian di lingkungan yang toksik, misalnya kayak, oh temenan nih, tapi kok nyinyir ya satu sama lain.
temenan nih tapi kok munafik backstabbing gitu, ada dong pasti yang kayak gitu kan. Iya. Nah itu pasti efeknya bisa ke self confidence-nya turun karena ngerasa kayak duh gue dibully terus, gue dikatain terus yang kayak gitu kan. Iya. Terus bisa jadi kalian ngerasa nggak punya temen, jadinya lonely gitu. Nah lonely itu kalau berkepanjangan bisa jadi kalian susah adaptasi ke lingkungan baru yang lain misalnya gitu. Karena kalian udah ngerasa gue nggak bisa fit in nih di SMA. Masa sih gue bisa fit in di kuliah gitu. Jadi kalian meragukan diri sendiri sebenarnya belum pasti juga gitu kan. Karena kalian belum mengalami itu. Iya. Gitu sih. Tapi ya kalau ngomong-ngomong tentang keadaan kayak toxic gitu nih ya Kak, kita kan bakal kayak pernah nangis atau kehilangan teman. Nah kalau hal-hal kayak gitu wajar nggak sih Kak kayak nangis atau galau tiap hari kayak gitu? Wajar dong. Tapi itu pasti wajar. Semua emosi itu merupakan respon yang wajar. Ketawa, sedih, marah, happy, ngerasa nggak nyaman itu wajar. Cuman memang ada batasnya gitu. Sedih karena kalian berantem sama temen itu wajar. Sedih karena kalian berantem sama orang tua itu wajar. Sedih karena kalian putus cinta juga wajar gitu. Diselingkuhin lah apa segala macam itu wajar sebenarnya. Cuman memang ada batasnya. Sedih kalau misalnya sedih uring-uringan, aduh gue bingung mesti ngapain gini gitu, itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya sampai mengganggu aktivitas sehari-hari kayak kalian nggak bisa makan, nggak bisa tidur atau kebanyakan tidur, terus nggak bisa ngomong sama orang, bahkan ada yang sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur itu juga ada gitu. Menurut aku itu kalau udah sampai segitunya mungkin kalian butuh bantuan profesional gitu sih. Profesional kayak seperti ke psikolog gitu ya Kak? Ya, ke psikolog bisa, ke psikiater juga bisa. Sekarang kan udah banyak sebenarnya layanan konseling atau biro konseling yang affordable buat anak-anak muda nih gitu. Jadi nggak perlu yang mahal juga sebenarnya, yang affordable, bahkan yang free juga banyak yang bagus gitu. Jadi aksesnya udah banyak banget lah kalau kalian ke psikolog atau psikiater. Oke, misal nih ya Kak, kita tuh kayak udah stres banget, terus kayak bingung mau cerita sama siapa, dan kita nggak punya temen cerita, kita harus ngapain aja nih Kak? Misalnya kita nggak ada temen kayak gitu buat cerita. Kalian nggak ada temen cerita? Ya. Kalau kalian ngerasa nggak nyaman cerita ya, beda. Misalnya bukan nggak punya temen tapi nggak nyaman, kalian bisa journaling gitu loh. Jadi bikin diary. Jadi emosinya dikeluarkan, tapi mungkin nggak ke orang lain gitu. Mungkin ada kan cerita-cerita yang kalian ngerasa malu nih untuk diceritain ke orang lain. Kalian bisa tulis, bisa gambar, pokoknya make sure perasaan apapun yang kalian rasakan tuh diekspresikan, jangan dipendam sendiri. Karena apapun yang dipendam sendiri itu nanti bahaya, karena nanti numpuk meledak gitu kan, bahaya juga ya gitu. Terus kalau misalnya, ya kenapa? Silahkan Kak, dilanjut aja. Kalau misalnya memang nggak punya temen, balik lagi sih aku nyaranin kalian untuk psikolog aja, karena psikolog itu kan orang yang nggak tahu sebenarnya hidup kalian itu seperti apa. Jadi mereka bisa ngasih pandangan-pandangan yang objektif gitu, karena mereka nggak kenal kamu, nggak kenal orang-orangnya gitu kan. Itu sih. Oke Kak, nah kadang tuh kalau misalnya kita udah stres banget atau bahkan sampai gak kuat, kadang kita tuh pengen coba lari-lari kayak ke self harm gitu Kak. Kenapa sih kita bisa sampai ngelakuin kayak begitu menurut Kakak? Sebenarnya alasan orang-orang yang memutuskan untuk self harm tuh nggak bisa digeneralisir jadi satu sih, karena mungkin cukup banyak. Tapi memang rata-rata yang pernah aku temui ya, orang-orang yang self harm itu karena mereka memupuk banyak sekali tekanan gitu. Jadi mereka stresnya ditumpuk, akhirnya mereka nyari gimana nih cara dia untuk mengeluarkan si emosinya ini. Dan mungkin dia ngerasa karena sakit emosionalnya tuh udah terlalu gak bisa dibendung lagi, jadi dia nyari escape-nya itu ke sakit yang fisik gitu. Karena kan sakit fisik sudah gitu kan. Nah, tapi yang kayak gitu-gitu juga
nggak cuman itu bukan jadi salah satu alasannya ya, maksudnya bisa aja memang orang-orang yang self harm tuh mereka nggak tahu mereka harus kemana lagi nih gitu. Mereka nggak tahu mereka harus ngapain, apa yang harus mereka lakukan buat ngilangin si sakit yang mereka rasain di dalam dirinya gitu loh. Jadi mungkin mereka mau milih self harm itu untuk ya balik lagi ngeluarin emosi yang mereka pendam selama ini. Oke, menurut kakak nih, pelarian apa aja sih kak yang biar kita tuh bisa kejar gitu kak untuk nggak ngelakuin lagi kayak self harm gitu kak, kayak solusinya gitu kak? Pelarian ya, aku agak bingung sih kalau dibilang pelarian karena self harm apa yang thoughts atau suicidal thoughts kan maksudnya pikiran-pikiran tentang self harm atau bahkan udah ngelakuinnya itu mau nggak mau pasti kalian harus ngomong ke orang untuk cari bantuan gitu. Memang ada beberapa hal yang bisa bikin kalian ngedistract untuk beberapa saat, bisa olahraga, intinya sih aktivitas-aktivitas yang ngeluarin energi, karena kan kalau mendem itu sebenarnya energinya dipendem ya. Makanya capek, orang stres itu capek karena energinya dipendem. Olahraga bisa, ada kalau kalian suka art, ada art terapi, kalau kalian tahu ada kelas-kelas semua apa melukis, apa segala macam yang kayak gitu-gitu juga kan sekarang udah banyak. Cuman kalau misalnya memang ada orang-orang yang udah mikir sampai ke sana nih, udah mau gitu, aku saranin kalian untuk cari professional help sih, karena yang kayak gitu tuh pikirannya nggak bisa dihilangin sendiri gitu. Tapi kak nih, misalnya kalau misalnya kita susah buat ngilangin pikiran sendiri, berarti kita harus ngelakuin hal-hal positif ya? Dibilang ngelakuin hal-hal positif juga ya bisa, tapi maksudnya biasanya kan orang yang memang sudah depresi tuh akan susah untuk mikirin hal-hal positif ya. Iya. Semuanya kayak, duh semua salah gue, semua gini gitu ya. Ngelihat hal yang positif itu susah. Makanya aku advise kamu untuk ngelihat ketemu professional help, karena kamu bisa dibantu dibuka nih pikirannya. Kalau hidup itu sebenarnya nggak seberat itu gitu. Maksudnya hidup tidak sejahat itu sama kamu gitu. Kan tugasnya kami sebagai psikolog itu untuk membantu kalian jadi lebih baik, merasa lebih baik gitu. Cara-caranya bisa dari counseling, ada self-help, terapi juga ada, misalnya journaling, apa-apa segala macem. Ada terapi yang gitu-gitu juga. Dan itu bisa dilakukan kalau misalnya kamu cari bantuan, yang kayak gitu sih. Mencari bantuan misalnya, kayak kita yang hal yang sedikit gitu ya kak. Misalkan kita nih, kan kita masih SMA ya, berarti kita bisa cerita-cerita ke guru BK dong ya kak? Boleh, kalau kalian merasa nyaman ke guru BK-nya. Oke. Kalian boleh cerita ke siapa aja, yang penting kalian ngerasa nyaman. Karena ada orang yang dipaksa cerita tapi kayak kan ngerasa gak nyaman gitu ya. Oke. Teman-teman, ngomong-ngomong kan kita udah banyak cerita-cerita sama Kamaira nih. Ada yang mau nanya nggak sih, kayak misalnya mungkin kalian ngerasa stres, depresi, atau sampai kalian mendorong untuk self harm, atau kalian mau nanya apa gitu sama Kamaira, boleh banget di raise hand atau di komen aja. Iya. Kita nunggu audiensnya ini ya kak, ada yang nanya. Boleh. Kenapa tuh? Kak, aku mau tanya, misalnya kita gak nyaman cerita ke orang lain termasuk ke keluarga, saran dari Kamaira kan psikologi, tapi kalau masih remaja gini tuh perlu izin ke ortu sebelum ke psikologi. Tapi kadang ortu juga nggak ngertiin solusinya kayak gimana tuh kak? Kalau misalnya setahu aku ya, kalau kalian udah punya KTP tuh kalian udah nggak perlu izin lagi ke orang tua untuk ke psikolog. Cuman kalau misalnya yang masih di bawah 17, mungkin kamu bisa minta approval dari orang lain, orang tua, kakak misalnya, atau orang-orang yang kamu ngerasa nyaman seperti om, tante gitu. Kalau misalnya kalian memang butuh. Kalau kadang orang tua memang suka nggak ngertiin, kita memang mungkin karena kita aksesnya lebih gampang ke informasi kali ya, jadi
kita pikirannya udah lebih terbuka apa segala macam. Memang kalau bisa ini mah ya, kalau bisa coba dikasih informasi lebih ke orang tua. Kalau misalnya ke psikolog itu stigmanya bukan berarti kita tuh gila loh, enggak gitu. Bisa aja memang mungkin kita butuh saran dari orang yang lebih mengerti gitu kan. Atau misalnya kita butuh cerita sama orang yang di luar gitu ya, nggak kenal kitanya kayak gitu sih. Tapi since kalian SMA mah harusnya kalian udah punya KTP ya. Iya, apalagi udah kelas 11 dan udah 17 tahun kayaknya nih. Banyak yang 17. Mostly kalau udah punya KTP nggak perlu lagi sih, nggak perlu approval orang tua. Tapi biasanya kalau misalnya kayak di online gitu Kak, biasanya itu nggak harus pakai KTP kan, jadi mungkin bisa aja kali ya Kak, atau harus ngobrol tuh harus secara real gitu Kak, atau gimana menurut Kak Maira sendiri? Kalau menurut aku memang ngomong sama siapapun sebenarnya kan pasti enakan langsung lah ya, tapi gara-gara pandemi gini sekarang banyak yang online kok, jadi lewat Zoom gini, bukan lewat telepon ya, karena lewat telepon kan takutnya kurang, penyampaiannya kurang, terus kita kan harus lihat ekspresinya kalian juga gitu. Dan aku, ini personally ya, ini saran aku aja, aku nggak menyarankan untuk konsul yang via chat, karena aku takutnya kan bisa nih kita ngetik sesuatu, orangnya persepsinya beda sama apa yang kita mau sampein kan gitu. Makanya menurut aku enakan kalau konsul sama psikolog atau psikiater itu yang bisa via video call gitu sih. Minimalnya video call ya Kak, kayak Zoom kayak gini. Kalau di Jakarta aku kayaknya belum ada yang langsung deh. Kalau di Bandung aku nggak tahu. Itu ada pertanyaan lagi dari Nasira. Kak, aku mau tanya, bukannya melakukan self harm itu sakit ya ke fisik, tapi kenapa mereka stres berlebihan melakukan self harm? Karena mereka merasa rasa sakit yang dirasain di secara emosionalnya itu udah lebih dari rasa sakit yang di fisiknya gitu. Kan kalau misalnya kamu sakit emotional pain gitu, itu kan continuity kan, kalau mau tidur kerasa, ini kerasa, ngapa-ngapain juga susah. Nah, dengan mereka menyakiti diri sendiri secara fisik, mungkin mereka ngerasa sakitnya tuh pindah gitu. Jadi mereka ada pain yang lifted dari dalam dirinya ke yang fisik gitu. Mungkin ya, ini banyak banget possibility. Oh iya, aku di sini juga mau nanya nih Kak, menurut Kakak kalau misalnya orang baru putus atau misalnya lagi berantem sama orang gitu, kadang kalau misalnya kita tuh jadi tiba-tiba ngerasa kayak kehilangan orang yang biasanya udah ngobrol sama kita kayak 24/7 gitu Kak, terus sekalinya lepas tuh juga jadi kadang jadi kepikiran atau misal galau setiap hari atau nangis. Menurut Kakak itu wajar nggak sih Kak, dan gimana juga buat kita tuh mengatasinya? Menurutku wajar sih, karena pasti kan kalian punya memori tersendiri sama orangnya, mungkin punya inside joke yang kalian berdua doang tahu gitu kan. Tapi tiba-tiba sekarang kalian harus putus, jadi menurut aku sedih itu wajar. Balik lagi, semua emosi itu wajar, marah, sedih, ngerasa bersalah, semua itu wajar. Tapi memang ada batasnya gitu loh. Balik lagi ke yang sempat aku omongin, kalau misalnya kamu putus tapi uring-uringannya sampai berbulan-bulan, sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, yang kayak gitu itu mungkin ada sesuatu nih yang ngeganjel di kamu kan? Ada yang mungkin harus kamu keluarkan, ada yang mungkin harus kamu ekspresikan gitu. Tapi kalau misalnya nangis yang kangen, atau misalnya yang kayak kok pengen balikan tapi yakin beda, yang kayak gitu-gitu juga menurut aku mah normal sih tuh. Oke, ini ada yang tanya lagi, satu lagi. Katanya, halo Kak, aku mau nanya kalau tentang mental breakdown itu sama kayak seperti stres berat, terus cara mengatasi atau mencegahnya gimana untuk remaja seusia kita, apalagi masalahnya tentang percintaan atau patah hati. Oke, nah mental breakdown itu
Aku mau menyamakan definisi dulu ya. Mental breakdown itu kalau misalnya kamu udah stres banget terus tiba-tiba kamu meledak gitu kan, tiba-tiba nangis, ngeraung-raung, atau misalnya yang langsung explode lah gitu. Itu dikarenakan kalian menumpuk stres yang tadi gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kalian pendem sendiri, yang nggak kalian keluarkan, makanya lama-lama kalian ngerasa berat, terus kalian ngerasa limitnya udah gini, dikit lagi, terus ada yang nge-trigger dikit, kalian langsung mental breakdown gitu. Iya, pasti selalu ada yang kayak gitu. Iya, makanya. Oh ya Kak, ini ada satu lagi nih Kak yang mau nanya. Katanya, Kak gimana sih caranya kalau ngehapus stigma dari keluarga atau lingkungan terdekat untuk ke psikolog? Karena ada aja pertanyaan-pertanyaan yang gak enak dari mereka pas mau bilang ke psikolog. Dan jadi mengurungkan diri untuk ke psikolog Kak. Apalagi yang kadang orang tuanya juga tidak mau. Menurut Kakak gimana tuh Kak? Oke, yang tadi ada yang belum aku jawab, jadi aku balik ke pertanyaan yang sebelumnya dulu ya, untuk yang cara mengatasinya itu. Oke, boleh Kak. Kalau dari aku, personally, cara mengatasinya adalah kamu keluarin aja emosinya. Jadi ekspresiin kalau kamu sedih, nangis, kalau kamu marah, tapi memang ada batasnya gitu. Kalau misalnya kamu butuh cerita ke orang, ceritalah, jangan dipendem. Intinya kalau kalian punya masalah jangan dipendem, karena makin dipendem nanti makin breakdown-nya justru makin gila-gilaan gitu kan. Jadi menurut aku cara mencegahnya adalah diekspresikan, entah cerita ke orang, atau misalnya mau journaling, atau misalnya mau olahraga, ngeluarin energi, atau malah bikin lagu lah, atau misalnya ngelukis, ngegambar, pokoknya apapun itu kalau bisa kalian keluarkan, karena itu bikin kalian lebih lega gitu. Terus masuk yang ini ya, yang tadi kamu bacain kan ya, Al? Iya Kak. Yang chat terakhir dari Adliah Kak. Oke. Menghapus stigma dari keluarga dan lingkungan terdekat untuk ke psikolog. Oke. Saran dari aku sendiri sih, untuk menghapus stigma itu memang rada susah ya, karena itu kan kepercayaan seseorang. Cuman memang kitanya harus sabar-sabar banget untuk ngasih informasi atau ngasih edukasi ke mereka gitu. Kalau misalnya kamu punya sources, sumber-sumber yang kredibel, boleh misalnya dikirimin ke mereka via WA. Mah ya baca deh, ini gini. Sebenarnya kalau ke psikolog tuh bukan hal yang memalukan loh, justru ke psikolog tuh berani gitu, lo berani minta tolong orang lain untuk masalah lo gitu. Atau misalnya kan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak udah ada Instagram kan lah gitu ya. Ya udah gaul. Udah gaul, bisa di send misalnya kalau mereka memang lebih percaya sama pendapatnya orang yang seumuran sama mereka, kan banyak nih psikolog-psikolog atau misalnya duta-duta mental health yang seumuran mereka gitu, yang udah lebih senior dari kita lah gitu. Kalau misalnya mereka lagi ngomongin itu boleh di forward kayak ini sebenarnya kayak gini loh gitu sih menurut aku. Tapi memang akan agak susah dan dari kitanya memang harus sabar gitu. Tapi kalau misalnya kamu memutuskan untuk ke psikolog, dibuletin aja lagi hatinya gitu. Karena kalau misalnya ditumpuk nggak jadi nanti malah makin nggak enak di kitanya kan gitu. Oke, ini ada terakhir nih Kak. Dan kebetulan yang nanya guru kita sendiri nih. Halo Pak. Guru kita sendiri. Iya. Sebenarnya menanggapi orang yang self harm itu harus gimana ya biar mereka itu berhenti? Saya punya kasus nih, anak SMA udah dikasih tahu dan lain-lain, tapi sebulannya kemudian dia melakukan lagi. Sebenarnya yang mau aku garis bawahi, self harm itu nanti jadinya akan kayak cycle gitu loh. Kalau misalnya tidak di treat dengan benar, dianya nggak minta tolong atau misalnya dibawa untuk ke professional help, itu akan terus berulang gitu. Mungkin nggak yang rutin 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, nggak gitu. Tapi biasanya sih itu akan jadi cycle. Karena nanti mereka ngerasa stres, nggak kuat, self-harm gitu lagi. Nah,
untuk gimana cara menanggapinya tergantung sama orangnya sih, tergantung sama yang melakukan self harm tersebut gitu. Ada memang orang-orang yang melakukan itu karena mereka butuh escape sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak, santai. Jadi mereka butuh escape gitu. Jadi ada memang cara-cara, misalnya mungkin mereka merasa selama ini nggak didengar sama siapa-siapa, makanya mereka self harm gitu. Bisa kita meyakinkan mereka bahwa kita di sini buat ngebantu kamu loh gitu. Kita di sini ada buat kamu, nemenin kamu. Kita nggak akan ngejudge. Yang paling penting itu, jangan ngejudge orang yang sedang struggle sama sesuatu, sedang ada masalah sama sesuatu. Karena judgement itu kan sebenarnya sakit ya, kayak ih apa sih gini doang, gue juga pernah kali yang kayak gitu. Iya. Jangan pernah ngejudge, intinya gitu. Bikin mereka mengerti kalau kita ada di sini. Bikin mereka sadar kalau misalnya kita ada di sini buat mereka. Intinya gitu sih. Terus support mereka, ajak mereka untuk cari professional help. Karena kita sejujurnya nggak akan bisa break cycle itu sendiri sih. Gitu. Oke. Jadi intinya tuh kesehatan mental itu benar-benar harus diperhatiin dan kita tuh harus benar-benar aware ya Kak. Harus. Iya. Dari Kak Maira sendiri nih, kira-kira ada motivasi nggak yang ingin Kakak sampaikan buat para penonton di rumah gitu Kak? Mungkin yang mau aku sampaikan buat kalian adalah ngerasa stres atau misalnya ngerasa nggak enak sama diri sendiri atau sama orang lain, itu hal yang normal. Cuman pertama, kalau misalnya kalian ada masalah jangan dipendem, keluarin sama siapapun itu, sama teman, sama guru BK, sama orang tua kalau misalnya kalian nyaman gitu. Terus yang kedua, ini penting sih, aku bingung ngomongnya gimana, tapi ada semacam stereotype gitu kalau stres adalah depresi. Bukan ya, jadi belum tentu kalian yang stres berat itu depresi. Dan jangan self-diagnose. Banyak nih kan di internet yang kayak tes tingkat depresi kalian, apakah kalian depresi, apa segala macam gini gitu. Jangan pernah self-diagnose ya, karena bahaya banget sebenarnya. Dan yang dari psikolognya aja nggak bisa, psikolog atau psikiaternya aja nggak bisa diagnosa orang tiba-tiba gitu loh, sekali ketemu kayaknya kamu depresi deh, nggak gitu. Jadi bahkan steps-nya tuh banyak banget, jadi jangan pernah self-diagnose dan jangan pernah malu untuk cari bantuan ke orang lain. Itu. Oke, udah sekian itu aja kayaknya Kak. Makasih banyak buat Kak Maira udah mau ngeluangin waktu dan tenaga juga pikiran buat kita semua. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua ya. Iya. Terima kasih juga buat guru kita, terutama Pak Ari, dan narasumber kita Kak Maira. Sampai bertemu lainan Exosol Podcast. We care, we share. Bye. Makasih ya Kak Makasih ya Maira. Kak.